Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Septiani, NPM 2578238. Di video yang sekali ini saya akan mempresentasikan modul 13 mengenai ICMP. Oke, kita ke 13.1 tentang message ICMP atau pesan ICMP. Jadi pada topik ini kita akan mempelajari berbagai jenis protokol pesan kontrol internet atau ICMP dan alat-alat yang digunakan untuk mengirimkannya. Jadi di sini meskipun IP hanya merupakan protokol upaya terbaik best effort, rangkaian TCP atau IP menyediakan pesan kesalahan dan pesan informatif saat berkomunikasi dengan perangkat IP lain. Pesan-pesan ini dikirim menggunakan layanan ICMP. Tujuan pesan-pesan ini adalah untuk memberikan umpan balik tentang masalah yang terkait dengan pemrosesan paket IP dalam kondisi tertentu, bukan untuk membuat IP lebih andal. Pesan ICMP tidak diwajibkan dan seringkali tidak diizinkan dalam jaringan karena alasan keamanan. Jadi ICMP tersedia untuk IP versi 4 dan IP versi 6. ICMP versi 4 adalah protokol pengiriman pesan untuk alamat IP versi 4. ICMP versi 6 menyediakan layanan yang sama untuk IP versi 6 tetapi mencakup fungsionalitas tambahan. Dalam kursus ini, istilah ICMP akan digunakan ketika merujuk pada ICMP versi 4 dan ICMP versi 6. Jenis-jenis pesan ICMP dan alasan mengapa pesan tersebut dikirim sangat beragam. Pesan-pesan ICMP yang umum untuk ICMP versi 4 dan ICMP versi 6 dan dibahas dalam modul ini meliputi yang pertama, keterjangkauan host, tujuan dan layanan tidak dapat diakses, kemudian waktu terlampaui. Lanjut ke 13.2, ketersediaan host. Pesan ICMP dapat digunakan untuk menguji jangkauan suatu host pada jaringan IP. Host lokal mengirimkan permintaan gema ICMP ke host tujuan. Jika host tersebut tersedia, host tujuan akan merespon dengan balasan gema. Oke, pada gambar ini melihat bagaimana permintaan si reply atau balasan reply ICMP. Penggunaan pesan reply ICMP merupakan dasar dari utilities ping. Coba kita di sini jalankan. Jadi ini saya nggak mau mencecer citra dari Sukma ya, independen. Lanjut ke 13.1.3. Tujuan atau layanan dapat dijangkau. Ketika sebuah host atau gateway menerima paket yang tidak dapat dikirimkan, ia dapat menggunakan pesan ICMP destination unreachable untuk memberitahu sumber bahwa tujuan atau layanan tersebut tidak dapat dijangkau. Pesan tersebut akan menyertakan kode yang menunjukkan mengapa paket tersebut tidak dapat dikirimkan. Jadi ini adalah beberapa kode destination unreachable untuk ICMP versi 4. Yang pertama 0. Jaringan itu tidak dapat dijangkau. 1. Host tidak dapat dijangkau. 2. Protokol tidak dapat dijangkau. 3. Port tidak dapat dijangkau. Kemudian ini adalah beberapa kode destination unreachable untuk ICMP versi 6. 0 itu tidak ada rute ketujuan. 1 itu komunikasi dengan tujuan dilarang secara administratif. 2 di luar cakupan alamat sumber. 3 alamat tidak dapat dijangkau. 4 port tidak dapat dijangkau. Nah, di sini ada catatan bahwa ICMP versi 6 itu memiliki kode yang serupa, tetapi sedikit berbeda untuk pesan tujuan tidak terjangkau. Kemudian 13.1.4 waktu terlampaui atau time exceeded digunakan oleh router untuk menunjukkan bahwa sebuah paket tidak dapat diteruskan karena failed time to arrive (TTL). Pada paket tersebut telah dikurangi menjadi 0. Jika sebuah router menerima paket dan mengurangi fail (TTL) pada paket IP versi 4 menjadi 0, maka router tersebut akan membuang paket tersebut dan mengirimkan pesan time exceeded ke host sumber. ICMP versi 6 juga mengirimkan pesan time exceeded jika router tidak dapat meneruskan paket IP versi 6 karena paket tersebut telah kadaluarsa. Di sini ada catatan bahwa pesan time exceeded digunakan oleh alat traceroute. Jadi traceroute itu kalau di perintah di Windows itu digunakan untuk
melihat jalur atau mencatat gitu. Oke, kemudian lanjut 13.1.5 pesan ICMP versi 6. Pesan informasi dan kesalahan yang terdapat dalam ICMP versi 6 sangat mirip dengan kontrol dan kesalahan yang diimplementasikan oleh ICMP versi 4. Tes memiliki ICMP versi 6 memiliki fitur baru dan fungsionalitas yang lebih baik yang tidak ditemukan dalam ICMP versi 6. Pesan ICMP versi 6 dienkapsulasi dalam IP versi 6. ICMP versi 6 menyertakan 4 protokol baru sebagai bagian dari protokol penemuan tetangga ND atau NDP. Berikut adalah cara mengirim pesan antara router IP versi 6 dan perangkat IP versi 6, termasuk alokasi alamat dinamis. Yang pertama, pesan permintaan router RS. Yang kedua, pesan router advertisement RA. Pengiriman pesan antar paket IP versi 6 termasuk deteksi alamat duplikat dan resolusi alamat adalah sebagai berikut. Yang pertama, pesan perpindahan tetangga NS, pesan iklan tetangga NA. Masing-masing untuk melihat ilustrasi penjelasan tentang pesan ICMP versi 6. Jadi di sini ada message RA. Jadi tadi message RA adalah message permintaan router, yang dimana message RA itu dikirim oleh router yang mendukung IP versi 6 setiap 200 detik untuk memberikan informasi pengalamatan kepada host yang mendukung IP versi 6. Kemudian message RS itu tadi message RA. Kalau RA itu router advertisement, kalau RS itu permintaan router ya. Iya. Mana kita coba nanti selama sekali ya kan, karena itu yang selalu dipertanyaan tiap hari, rapat pun rapat cuma 2 hari. Tapi kayaknya kontroversinya di kalian. Enggak karena Kemudian di sini ada pesan message NS. Yang pesan message NS tadi permintaan tetangga. Baru kemarin sih saya melihatnya, cuman ada beberapa juga yang saya dengar, cuman ya ada lah gitu. Ketika sebuah perangkat diberi alamat unicast IP versi 6 global atau unicast link lokal, perangkat tersebut dapat melakukan deteksi alamat duplikat DAD untuk memastikan bahwa alamat IP versi 6 tersebut unik. Kemudian di sini ada NA. Oke, lanjut ke, karena ini kayak kuis gitu. Kemudian kita ke ping and trace route test. Kita bakal masuk ke uji konektivitas. Pada topik sebelumnya kan kita udah diperkenalkan dengan alat ping dan trace route. Pada topik ini kita bakal mempelajari situasi di mana masing-masing alat itu digunakan dan bagaimana cara menggunakannya. Ping adalah utilitas pengujian IP versi 4 dan IP versi 6 menggunakan pesan permintaan ICMP dan balasan untuk menguji konektivitas antar host. Untuk menguji konektivitas ke host lain di jaringan, permintaan echo itu dikirim ke alamat host menggunakan perintah ping. Jika host di alamat yang ditentukan menerima permintaan echo, ia akan merespon dengan balasan echo. Setiap kali balasan echo diterima, ping memberikan umpan balik tentang waktu antara saat permintaan dikirim dan saat balasan diterima. Ping itu memiliki nilai batasan untuk balasan. Jika balasan tidak dapat diterima dalam batas waktu tersebut,
ping akan memberikan pesan yang menunjukkan bahwa respon tidak diterima. Ini mungkin menunjukkan adanya masalah, tetapi ini juga dapat menunjukkan bahwa fitur keamanan yang memblokir pesan ping telah diaktifkan oleh jaringan. Biasanya ping pertama akan mengalami batas waktu jika resolusi alamat ARP atau ND perlu dilakukan sebelum mengirimkan permintaan ICMP. Setelah semua permintaan dikirim, utilitas ping akan memberikan ringkasan yang mencakup tingkat keberhasilan dan waktu tempuh rata-rata ke tujuan. Jenis pengujian konektivitas yang dilakukan dengan ping meliputi melakukan ping ke loopback lokal, melakukan ping ke gateway default, melakukan ping ke host jarak jauh. Nah, di sini ping loopback. Ping dapat digunakan untuk menguji konfigurasi internal IP versi 4 atau IP versi 6 pada host lokal. Untuk melakukan pengujian ini, ping alamat loopback lokal 127.0.0 untuk IP versi 4. Respon dari 1.0.0.1 untuk IP versi 4 atau ini untuk IP versi 6 menunjukkan bahwa alamat bahwa IP telah terpasang dengan benar pada host. Lanjut 13.2.3 ping gateway default. Menggunakan ping untuk menguji kemampuan host untuk berkomunikasi di jaringan lokal. Ini umumnya dilakukan dengan melakukan ping ke alamat IP gateway default host. Ping yang berhasil ke gateway default menunjukkan bahwa host dan interface router yang berfungsi sebagai gateway default sama-sama beroperasi di jaringan lokal. Jika alamat gateway default tidak merespons, ping dapat dikirim ke alamat IP host lain di jaringan lokal yang diketahui beroperasi. Jika gateway default atau host lain merespon, maka host lokal dapat berhasil berkomunikasi melalui jaringan lokal. Jika gateway default tidak merespon tetapi host lain merespon, ini dapat mengindikasi masalah pada interface router yang berfungsi sebagai gateway default. Salah satu kemungkinannya adalah gateway default yang salah telah dikonfigurasi pada host. Kemungkinan lain adalah interface router mungkin berfungsi penuh tetapi memiliki pengamanan interference sehingga mencegah, memproses atau menanggapi permintaan ping. Kemudian 13.2.4 melakukan ping ke host jarak jauh. Ping itu juga dapat digunakan untuk menguji kemampuan host lokal untuk berkomunikasi melalui jaringan internet. Host lokal dapat dilakukan ping ke host IP versi 4 yang beroperasi di jaringan jarak jauh seperti yang ditunjukkan pada gambar. Router menggunakan tabel routing IP-nya untuk meneruskan si paket. Ping yang berhasil di seluruh jaringan internet mengonfirmasi komunikasi pada jaringan lokal. Pengoperasian router yang berfungsi sebagai gateway default dan pengoperasian semua router lain yang mungkin berada di jalur antara jaringan lokal dan jaringan host jarak jauh. Kemudian di sini ada catatan banyak administrator jaringan membatasi atau melarang masuknya pesan ICMP ke jaringan perusahaan. Oleh karena itu tidak adanya respon ping mungkin disebabkan oleh pembatasan keamanan. Kemudian 13.2.5 traceroute menguji jalur. Ping digunakan untuk menguji konektivitas antara dua host, tetapi tidak memberikan informasi tentang detail perangkat di antara host tersebut. Traceroute adalah utilitas yang menghasilkan daftar hop yang berhasil dicapai di sepanjang jalur. Jadi di sini tuh traceroute itu digunakan untuk menguji jalur. Jadi dia itu menghasilkan daftar hop yang berhasil dicapai di sepanjang jalur. Gitu. Kemudian penggunaan traceroute memberikan waktu tempuh untuk setiap hop di sepanjang jalur dan menunjukkan apakah suatu hop gagal merespon. Waktu tempuhnya dibutuhkan paket penjajah jarak jauh dan untuk respon dari host tersebut kembali.
Nah, tanda bintang digunakan untuk menunjukkan. Nah, jadi ketika melakukan trace route, ketika ada tanda bintang seperti ini, itu sebenarnya dia jalan, cuman dia itu menunjukkan paket yang hilang atau tidak terbalas. Itu salah satunya. Kemudian kami juga pernah jelaskan bahwasanya ketika ada tanda itu adalah pembatasan keamanan seperti itu. Jadi itu bukan suatu tanda error atau apa, itu bukan error gitu. Kemudian ini pakai tracer. Oke, ini latihan kuis. Oke. Cukup sekian video presentasi saya di modul 13 mengenai CMP. Apabila ada kesalahan, kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.